Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada siang hari ini saya akan menyampaikan isi makna dari surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan ayat 135. Surat Ali Imran 133 sampai dengan 135 ini dapat kita gunakan untuk mengukur diri kita, apakah kita telah bisa mencapai derajat takwa atau belum. Bulan puasa yang lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh dengan satu tujuan, la'allakum tattaqun. Nah, sekarang mari kita mencoba untuk mengukur diri kita dengan firman Allah dari surat Ali Imran 133. Firman Allah surat Ali Imran 133 berbunyi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Firman Allah 133 Ali Imran ini berbicara tentang orang-orang yang telah mencapai derajat takwa. Orang-orang yang telah mencapai derajat takwa oleh Allah dijanjikan u'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa jannatun, surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas bumi dan langit. Kita berarti tidak perlu khawatir untuk mendapatkan surganya Allah. Allah menyediakan betapa luas surga yang akan disediakan oleh orang-orang yang bertakwa, seluas bumi dan langit. Kalau kita membayangkan bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu ada sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti orang yang bertakwa itu sangat banyak sekali. Dalam pikir kita, mungkinkah dari sekian banyak orang yang bertakwa sejak Nabi Adam sampai dengan akhir alam ini dapat ditampung oleh Allah? Jawabnya bisa. Allah sudah menyediakan tempat seluas itu, arduhas samawati wal ard, surga yang tempatnya seluas itu hanya akan diperoleh oleh mereka yang telah memiliki derajat
bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang senantiasa bisa menjaga diri dari perbuatan dosa, dari perbuatan yang melanggar syariat Allah. Orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang takwa. Oleh karena itu Allah mengajarkan kepada orang-orang yang takwa, hendaknya dia bisa senantiasa terjaga dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang melanggar syariat Allah, dengan firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah untuk mencari maghfirah, meminta maghfirah kepada Allah. Diawali dengan syari'u, jangan menunggu waktu, jangan menunggu hari esok. Jika kita hari ini merasa bahwa telah berbuat tidak benar, berbuat salah, baik kepada Allah maupun kepada manusia, bergegaslah untuk meminta maghfirah kepada manusia, kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian kita akan terjaga minal muttaqin. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, Allah mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya takwa itu bisa menjadi bekal hidup kita di dunia maupun di akhirat kelak. Di dunia apabila kita bisa membekali diri kita dengan takwa, pasti kita akan bisa hidup damai bersama siapapun. Orang menghargai kita, orang akan mempercayai kita. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah pasti akan memperoleh penghargaan dari sesama manusia, mendapatkan kepercayaan dari sesama manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hal ini Allah berfirman, tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Firman Allah ini tidak bisa dibantah, bahwa bekal yang sebaik-baiknya bagi kita dalam hidup dunia maupun akhirat adalah takwa. Jadikanlah takwa ini menjadi bekal hidup kita dunia maupun akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah, firman Allah dari surat Ali Imran 133, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian firman Allah berikutnya, alladzina, kata alladzina ini menjawab siapa orang yang bertakwa kepada Allah tersebut. Jadi kalau kita bertanya lil muttaqin, muttaqin itu seperti apa? Dijawab oleh firman Allah Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau menginfakkan hartanya, menginfakkan apa yang dia miliki, fis-sarra'i wadh-dharra, dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Infak yang dilakukan oleh orang yang takwa
tidak mengenal kondisi yang dia miliki, apakah dia sedang lapang ataukah dia sedang sempit. Tidak ada bedanya. Dalam keadaan kekurangan dia masih bisa dan mau berinfak. Ini yang sulit. Biasanya orang yang dalam keadaan yang sempit, orang itu akan tidak mau berinfak, akan menunda infaknya nanti saat dalam keadaan yang lapang. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara infak, artinya kita bersilaturahmi kepada mereka-mereka yang kekurangan, kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Betapa gembiranya orang yang dalam keadaan sempit, kita hadir di tengah-tengah mereka. Itulah silaturahmi. Silaturahmi bukan hanya kita datang ke tempat orang lain berjabatan tangan saling memaafkan. Silaturahmi adalah dalam bentuk kita memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Ini bisa akan dirasakan betapa bahagia, betapa syukurnya dalam keadaan yang sedang susah mendapatkan kegembiraan karena infak dari orang-orang yang mampu atau orang-orang yang tidak mampu masih mau berinfak. Saya ingin memberikan satu contoh, yaitu Fatimahuz Zahra, putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu malam hari raya, dua putranya Hasan Husain meminta kepada Fatimahuz Zahra, ibunya, pakaian baru kepada ibunya karena dia baru keluar dari kota Madinah, yang Madinah waktu itu telah menjadi Madinah Al-Munawwarah yang dulunya Yasrib. Betapa indahnya kota Madinah, gemerlapan, anak-anak kecil bergembira mencoba baju barunya untuk hari raya besok. Tapi anak kecil dua anak ini kemudian pulang ke rumah meminta ibunya pakaian baru. Dijawab oleh ibunya, Fatimahuz Zahra, tunggu, pakaianmu masih ada di penjahit. Anak itu kemudian berdiam, tapi ibu menangis karena tidak ada secuil harta, secuil uang yang dapat digunakan untuk membelikan pakaian kedua putranya. Dijawab masih ada di penjahit. Ibunya sambil menangis menyampaikan jawaban tersebut. Tidak lama kemudian ada orang mengetuk pintu. Disapa, siapakah kamu yang sedang mengetuk pintu? Siapakah kamu? Dijawab bahwa dia adalah tukang jahit yang akan memberikan hadiah pakaian kepada kedua putranya. Dibukalah pintu itu, dibawalah, ditunjukkan dan disampaikan pakaian kepada kedua putranya yang tadi meminta kepada ibunya. Kemudian pakaian itu dibuka, orang tersebut kemudian meninggalkan rumah Fatimahuz Zahra. Kedua anaknya langsung diberikan pakaian dan disuruh mencoba. Betapa gembiranya kedua anak yang sudah meminta pakaian baru mendapatkan pakaian yang indah. Dijajal, cocok, seneng di saat berpakaian yang indah. Tiba-tiba Rasulullah datang ke tempat
kedua cucunya digendong, diciumi, dipuji betapa indahnya pakaian yang dia pakai. Kemudian putrinya ditanya, apakah engkau melihat orang yang membawa pakaian itu dengan jelas? Iya, saya melihat. Tahukah siapa engkau? Siapakah dia? Dia tidak tahu. Dia bilang dia adalah tukang jahit. Ketahuilah, dia bukan seorang penjahit. Dia adalah malaikat Ridwan yang menjaga surganya Allah. Mudah-mudahan kedua putramu kelak bisa bersama malaikat Ridwan yang menjaga surganya Allah. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, disinilah betapa bahagianya orang yang dalam keadaan susah mendapatkan sesuatu yang disusahkan. Betapa besarnya orang kaya yang hadir di tengah-tengah orang yang sedang membutuhkan. Besar sekali pahalanya, besar sekali janji Allah kepada orang yang berinfak. Di sini Allah mengajarkan kepada umat manusia, hendaknya kita menjadi orang yang soleh sosialnya. Soleh sosialnya inilah bagian dari tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dilakukan oleh Umar bin Khattab di saat orang sedang tidur. Beliau memanggul gandum, pergi ke tempat orang-orang miskin, diberikan gandum kepada mereka. 1 tahun setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, putranya ditanya tentang ayahnya, dijawab oleh putranya, andai ayah saya Umar bin Khattab masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup 1 tahun lagi, seluruh harta ayah saya akan habis diberikan kepada fakir miskin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memahami apa yang diinginkan oleh Allah, bahwa orang-orang yang takwa itu adalah orang yang mau menyedekahkan, membantu orang-orang yang fakir miskin, baik di saat dia longgar ataupun di saat dia dalam kesempitan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.